Halo pemirsa Reaksi, saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Seserahan yang sudah dikasih ke Ayu minta dikembalikan. Kan kata saya ini kan suaminya tentara juga gitu. Menanggapi soal itu gimana sih? Soal menanggapi seserahan, aku rasa nggak usah suami aku juga TNI namanya itu masalah hati ya, masalah hati. Masalah seserahan misalnya nggak dikembaliin. Aku rasa gini sebenarnya sih nggak niat. Karena seserahan itu kan sebenarnya nggak niat juga minta dikembaliin. Mungkin namanya ada rasa emosi, ada rasa jealous, ada rasa gimana. Jadi sama lah kayak kita marah sama orang, kembaliin itu punya gue. Sebenarnya gitu hanya karena sakit hati, atau mungkin karena jealous, atau karena cemburu, atau karena bucin yang nggak ketemu nih. Ini kan pasangan baru, pasangan anyar. Bagaimanapun juga pasangan anyar ini pasti pengennya ketemu terus, tapi karena tugas yang memaksa untuk berpisah sebenarnya kan. Tapi kalau dua-duanya memahamin arti tugas, yang laki memahamin arti tugas, yang perempuan yang Ayu juga memahamin arti tugas, karena memang tugas itu namanya tugas negara. Kita itu bukan bisa ketemu setiap hari, bukan bisa video call setiap hari gitu loh, say. Ini hanya jelas-jelasan bucin-bucinan sih sebenarnya. Hanya bentuk-bentuk manja-manja doang, kembaliin tuh seserahan gue gitu. Nah, kalau misalnya Fardan ngomong begitu, yang si Ade di sana ngomong begitu, mungkin lagi tugasnya di dalam hutan, lagi situasinya lagi nggak baik. Itu beda kalau lagi orang lagi di Jakarta yang lagi enjoy. Itu hanya, tapi kalau misalnya Ayu menanggapin, "Ya, kamu lagi gimana sih?" Mungkin juga Ayu juga lagi kesel manja. Jadi ya udah deh, kalau lu minta balikin gua balikin gitu. Tapi sebenarnya hatinya mereka itu, yang satu sebenarnya hatinya pasti nggak minta dibalikin. Yang satu pun hatinya pasti nggak mau ngebalikin sebenarnya. Cuman ya terpaksa terpisah dengan keadaan, terpisah oleh tugas gitu loh. Makanya zaman dulu itu banyak orang yang pengantin baru pun jelas-jelasan akhirnya pisah karena itu sebenarnya, karena rasa sayang itu lagi tinggi banget tapi nggak bisa ketemu. Itu sebenarnya yang bikin ngambek-ngambekan. Ini sih aku sebenarnya lucu ngeliat adik aku ini, bagaimanapun juga aku sebagai istri senior ya, melihat adik ini sebenarnya hanya karena manja-manja gitu loh. Nah, misalnya pun Ayu kalau mau memahamin itu karena manja-manja, mungkin agak lebih reda, agak nggak terjadi seperti ini sebenarnya. Tapi wajar, karena Ayu juga mungkin belum pernah ngerasain jadi istrinya militer tuh gimana sih, kan gitu ya. Kalau misalnya ada orang tua yang mendampingin Ayu misalnya dari keluarga si Ade, kok iya itu biasa tuh gini. Karena jangankan soal itu, kita sudah jadwal aja mau liburan, semua sudah terkondisikan, hotel segala macam akomodasi sudah oke. Tiba-tiba mau berangkat di jalan, suami ditelepon oleh komandan, balik itu bubar. Acara liburan pun bubar. Nah, kalau dulu aku misalnya mau baper berantem mulu, memang berantem mulu. Untung udah disatukan sama negara, susah untuk pisahnya gitu loh sebenarnya. Seserahan gitu diminta kembali gitu. Ya kalau seserahan diminta kembali kan nggak etis, nah kita udah memberi. Ya, masa kita minta kembali itu. Tapi aku bilang ini hanya bentuk ngambek-ngambekan sih kalau aku di sini, karena maaf ngomong seserahan juga kan sebenarnya nggak ratusan juta harganya, bener nggak? Tapi ini hanya ngambek-ngambekan. Tapi ngambek-ngambekannya si Ade disambut sama Ayu gitu loh. Yang terbaru nih soal Nikita Mirzani kan buka di media sosialnya juga, katanya Letu itu diduga suka minum-minuman keras, terus juga judi online juga gitu. Dan itu salah satu alasan Ayu memutuskan si Letu Fardana gitu. Itu diduga. Yang ngomong juga emang komandan, emang istri komandan. Kalau yang ngomong istri komandan yang lagi bertugas di sana itu valid, nyata. Tapi kalau yang misalnya ngomong aku di sini, aku juga nggak ngeliat saksi di sana, itu kompor namanya ya. Tapi kalau yang ngomong komandannya, si Ade ini minum-minum di sini judi online, karena dia ngelihat dengan mata kepala sendiri. Dan logikanya orang lagi bertugas di sana menjaga NKRI, menjaga kesatuan Indonesia. Dari mana bisa tempat judi-judi online? Gitu loh. Ada larangan juga, bukan sembarangan loh. Ada job desk, ada SOP yang mereka harus jalanin gitu loh, sayang. Jadi kalau kita menduga itu jadinya kompor. Kalau gue bisa menduga-duga juga gue kompor. Gue nggak tahu nyata apa nggak, kasian loh jatuh jadinya kalau bener. Kalau nggak bener jadinya fitnah ya. Kalau misalnya di luar sana ngomong, ini
ini kok campur aja nih Tessa Mariska. Ya jelas Tessa Mariska ini senior di artis, senior juga di militer ya. Ada itu ada junior gue gitu loh. Jadi gue juga punya hak untuk ngomong. Kalau misalnya benar, karena ini kan dia seorang perwira ya. Perwira ini calon komandan. Kalau itu beritanya benar, kasihan juga dong nanti perwira-perwira lain difitnah. Gue sih bersaksi ya, gue sebagai istri senior nggak ada kemungkinan untuk judi online. Ketahuan bisa dipecat, gitu loh. Abdi negara loh ini, gitu loh, bisa dipecat. Nggak mungkin gitu loh. Janganlah menjadikan gosip sana sini, digoreng kanan kiri, digoreng nanti dibilang orang apa? Oh ternyata perwira, ternyata abdi negara bisa judi online, bisa judi apa lagi tadi gosipnya? Miras. Jadi miras, enggak loh. Suami gue aja yang senior, nggak ada singgung-singgung miras, apalagi perwira muda. Perwira baru yang akan karirnya melesat. Nggak ada miras-mirasan. Kalau kita bilang satu orang, oknum lah, taruh oknum ya. Kok gampang banget menjaga NKRI? Di mana komandannya? Di mana komandannya di situ kok bisa-bisa mabok-mabokan miras-mirasan menjaga NKRI loh? Iya. Serius loh, gitu loh. Ini sorry gitu, bukannya gue gue nggak cukup pansos. Gue you break my heart, gue ada 250 juta viewers. Nggak perlu pansos kanan kiri oke. Wartawan yang nanya gue ya, gue punya hak jawab. Gitu loh. Jadi janganlah menggoreng-goreng. Ini abdi negara, kalian goreng miras, kalian goreng judi online. So, tidak. Saya sebagai senior dari Letu Pardana ya. Saya sebagai istri senior dari Letu Pardana, saya menjamin tidak ada. Tapi memang mempertegas bahwa itu cuma katanya sih emang Ayu sendiri curhat gitu ke Nick Mir gitu. Nah, itu kan aku bilang itu manja-manjanya Ayu, manja-manjanya namanya orang pacaran, lagi bucin-bucinnya, lagi bersatu nih, lagi memikirkan mahligai rumah tangga yang bahagia, tiba-tiba dipisahkan oleh tugas gitu loh. Itu wajar kalau seorang Ayu Ting Ting itu masih manja-manja gitu loh, curhat-curhat manja, curcol lah istilahnya, curhat-curhat colongan gitu loh. Ya namanya kita sekarang gini deh, aku juga misalnya dulu pengantin baru tiba-tiba dipisah, pasti aku juga fitnah-fitnah, padahal enggak sebenarnya. Makanya di sini aku meluruskan ya, namanya sudah masuk di akmil itu, sudah masuk di kemiliteran, tidak ada bisa bebas lagi seperti orang-orang kita, seperti yang tidak di kemiliteran gitu loh. Walaupun nanti dia masih di sana ada salah satu itu oknum ya, tapi setahu aku perwira, dia mempertaruhkan masa depannya nih, masa depan cerah kan, ini calon komandan, calon pemimpin bangsa gitu loh. Masa dia mempertaruhkan, nggak mungkin gitu loh. Adik Ayu juga sempat memposting nih di media sosialnya tentang perselingkuhan coach gitu, terus diduga sindir kelakuan Letu juga, terus juga ibunya Ayu dan ibu sambung Letu juga sekarang sudah saling unfollow nih, jadi malah makin jauh. Gimana Kak Tessa? Ya ini itu aku bilang, ini kan mereka ini kan kenapa melibatkan keluarga, karena sudah tunangan, sudah mau menuju pernikahan, ujung-ujungnya keluarga terlibat. Sebenarnya hanya, kalau aku sih lihat hanya manja-manja. Kalau Letu si adek sudah selesai tugasnya, kalau udah bertemu lain lagi ceritanya. Karena ini kan sebenarnya hanya kangen-kangenan yang sudah jauh, yang nggak bisa, yang kita video call aja, kita lagi kangennya video call nggak bisa, signal nggak ada, megang handphone juga enggak. Mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dipertahankan sama mereka di sana loh. Bukan tugas yang ringan, bukan tugas. Sekarang gini deh, kan aku bilang kita sudah berencana, sudah bayar segala macam untuk liburan, itu pun tercancel. Kalau nih contohnya gini ya, suami gue ya, pertama kali gue kawin, gue masih marah. Gue rencana pertama kawin, gue kan nggak ngerti, gue dari artis, gue ada mimpi tuh, gue dari artis senior, saya jangan sedih ya. Gue album gue Blackpot ya, Blackpot 2001, Blackpot Emmy Indonesia, artis Indonesia sesatu Indonesia waktu itu. Di Emmy pertama kali Tessa Mariska pakai video klip di Jalma Topani. Maaf ya, gue artis mahal bener ya, jadi gue agak sombong. 94 waktu gue SMP sudah main sinetron bersama Nika Adila, bersama Krisdayanti. 94 Tessa Mariska. Kenapa Tessa Mariska nggak melambung seperti mereka? Karena Tessa Mariska pulang sekolah ke kampungnya. Jadi seorang kalau gue sombong. Jadi kalau buat kalian yang bilang gue sombong, tolong cek Google ya, lihat Tessa Mariska siapa. You bring sekali muncul 250 juta viewers. Maaf ya, get lost langsung Agnes Monica dari Amerika langsung ngebalas, langsung stit. Get lost-nya gue gitu loh. Jadi bukan sembarang, bukan kali-kali. Maaf kan jadi sombong. Dia juga senior, gue juga ibu perwira, maaf. Tapi kan itu semua ini kan
ranahnya ada di kita sebenarnya. Jadi wawancara wajar, kalau wawancara nanya ke gue, para wartawan nanya ke gue wajar. Karena gue tanpa wartawan dari zaman dahulu kala tidak ada Tessa Mariska gitu loh sayang ya. Jadi apa tadi pertanyaannya lupa gue gara-gara gue. Ya, soal yang itu. Oh iya keluarga. Keluarga. Ya keluarga terlibat karena ini kan sudah menyangkut keluarga ya. Sebenarnya menurut gue kalau Ananda misalnya sudah selesai tugas itu kurasa pasti semua akan lain ceritanya. Karena bagaimanapun Ananda masih bisa dihubungin sama Ayu yang lagi sayang-sayang sama Ananda. Karena kelihatan kok Ayu sayang sama Fardan. Kelihatan gitu. Jadi ini dua sejoli yang lagi bucin dipisahkan oleh tugas. Wajar. Dulu aku waktu pertama kali married sama suamiku, rencananya nih suami gue iya lagi. Hari Jumat kita udah ke Singapura atau ke Malaysia atau kemana. Kalau Senin pulang, kita pulang Senin pagi udah pulang ke bandara. Suami gue langsung tugas, kan nggak mengganggu tugas sebenarnya kan? Karena cuma Sabtu Minggu gue yang ada di luar negeri. Suami gue iya. Ya, iya. Begitu kawin lain ceritanya. Sampai gue berantem mau cerai, mau pisah bener. Gue tinggal di real estate sebelumnya, suami gue ikut. Begitu gue berantem, suami gue balik ke PES, balik ke rumah negara. Gitu loh, kenapa? Ternyata gue baru tahu kenapa sih enggak, kan gue ngajak lu Sabtu Minggu yayangan di luar negeri gitu kan. Ternyata apa suami gue, oke, gue bilang nggak boleh sama dinas. Gue bujuk suami gue, gak usah kasih tau sama dinas, kita pergi aja. Ntar Minggu pagi kita pulang, Senin pagi kita pulang, kamu langsung dinas. Gak ketahuan dong. Suami gue bilang apa, memberi pengertian ke gue. Kalau kita lagi di luar negeri, dinas nggak tahu gue pergi, tiba-tiba ada sesuatu di Indonesia, dikumpulkan semua anggota, tiba-tiba gua nggak ada, apa kejadiannya? Itu loh, jangan kita ngeliat negara negara aman alhamdulillah. Tapi kalau semua diberlakukan diam-diam tanpa izin dinas, begitu chaos Indonesia. Atau misalnya ada apa-apa dibutuhkan perwira datang, bagaimana kalau tiba-tiba itu yang dibilang? Jadi janganlah, anggota ini susah, berat untuk meninggalkan tugas tuh berat. Bukan dia nggak sayang kita, laki gue, suami gue, idaman gue, bukan nggak sayang sama gue, istri soleha begini. Itu pengen luar negeri tolak, sumpah demi Allah, sampai gue mau pisah-pisahan. Karena tiba-tiba dibutuhkan oleh komandan, dibutuhkan oleh negara, mereka harus ada. Nggak ada gimana? Itu benar juga gitu loh. Gue pikir suami gue nggak sayang sama gue, masa ngajak luar negeri? Malah gue bilang gue yang biayain deh, takut kali sih uang lu, bener. Takut banget sih uang gue yang biayain. Itulah alasannya dia masukkan ke gue. Tessa, tapi sedih nggak sih Ayu jadinya nggak jadi ibu Persib nih? Sedih. Gue malah memikirkan, gue sudah menyediakan ya, bukan gue sudah memberikan kado. Jangan dipandang harga. Memang Ayu bisa membeli, tapi ini kado yang gue pikir gue sudah senior nih di sini di Persib. Gue membelikan kado yang bahannya bagus, yang keluaran terbaru, yang keluaran keren banget, yang dipakai oleh ibu perwira. Tapi kalau misalnya orang-orang baru pasti dia belinya biasanya di koperasi itu bahannya beda dengan yang gue sediain gitu loh. Jadi gue sediain bahan bener-bener untuk ibu perwira gitu. Gue sediain, gue beli 6 meter, siapa tahu nanti suatu saat berhijab. Dan sekarang dengan siapa gue kasih? Gue udah menunggu Ayu, istilah gini loh, Ayu akan datang, junior gue di dangdut akan datang nih, gue akan menyambut. Nanti kalau ada acara di kedinasan, kebetulan ketemu, gue enak nih, bisa curhat-curhat manja tentang penyanyi dangdut, gue seneng banget. Karena dengan masuknya Ayu akan masuk banyak nantinya adik-adik gue yang artis-artis yang akan masuk lagi di Ibu Persib. Itu sih sebenarnya gue sedih banget. Pesan buat Ayu sama Letu apa mungkin dari Tessa? Gini, buatnya Ayu sayang ya, sayang cinta, cantik-cantik. Nanti tunggu. Jadi Masmu tunggu selesai tugas dari Papua ya. Kalian usahain bertemu, di situ akan lain ceritanya. Gitu loh, akan lain ceritanya, bisa lagi nyatu lagi. Terus kalau bisa akan tidak ada lagi ampol-ampolan antara keluarga. Itu akan lain kalau begitu mereka bertemu. Karena ini dua hati yang membara nih. Si adek sayang banget sama Ayu juga sayang banget sama si adek. Ini yang terpisahkan oleh tugas. Lain lagi ceritanya kalau selesai tugas akan nyatu gitu. Kalau masih terpenting lagi itu jodoh. Ya, apapun kejadiannya kalau jodoh pasti nyatu lagi. Jangankan orang yang sudah tunangan bubar, orang kawin sampai talak 2 aja masih bisa nyatu. Benar enggak? Ini hanya rindu-rindu yang membara sih, rindu-rindu manja yang membara, yang nggak bisa ketemu karena tugas. Si adik di sana juga kesel, yang dilihat dia sama monyet sama musang segala macem. Di sini juga Ayu kesel, lagi kangen kan gitu sebenarnya.
gitu loh. Bu, biasa atau jodoh, tapi kalau bicara egois sama-sama egois, ibu sendiri melihatnya gimana? Nah, kalau bisa egois sama-sama egois, itu gue udah angkat tangan deh. Tapi kalau misalnya ada rasa cinta yang besar di situ, mungkin jikanya Ayu memikirkan sedikit, ya udah gue udah tunangan, udah melibatkan seluruh keluarga. Padahal ada itu juga, gue sudah melibatkan seluruh keluarga. Udahlah, kembalilah, buang ego masing-masing, buang ego masing-masing kembali, itu akan nyatu. Tapi kalau masih ego masing-masing, misalnya maaf ya, seorang ada yang ngomong gini, gue perwira ganteng, gue perwira muda, calon masa depan, calon pemimpin masa depan, calon komandan, gampang gue cari-cari anak-anak jenderal. Kalau ego masing-masing lo ya, terus Ayu pikir, gue penyanyi cantik, penyanyi seksi, penyanyi muda, gampang gue cari orang lebih keren, itu lain lagi. Seorang TNI atau angkatan apapun di bidangnya, itu emang punya prinsip nggak sih, Bu? Prinsip perwira ini jauh pasti, dia punya prinsip. Misalnya gini, kalau sudah diinjak-injak harga dirinya, jangankan pacar, istri juga dicerai. Tuh, punya prinsip. Tapi Ayu juga punya prinsip dong, gitu. Gue udah ini punya prinsip juga. Itu untuk masa ego susah tuh nyatu. Kalau untuk ego, tapi kalau untuk menyadari, misalnya Ayu menyadarin udah calon laki suami gue abdi negara. Itu si Ada juga menyadari, oh ya calon istri gue artis ngetop. Sama-sama lah saling menyadari, sama-sama saling ego. Makanya Fardan sama Ayu nanti kalau kamu di Jakarta ngadap sama senior, ya akan senior kasih bebejang bagaimana salahnya mempertahankan rumah tangga ini. Terbukti loh senior mempertahankan rumah tangga ini belasan tahun, ya walaupun senior ini begini itu gitu. Kalau giliran rumah tangga senior kicap. Ini juga ada waktu juga dalam tanda kutip pacaran dia, dan akhirnya yang tadi dibilang dari teman saya ada kebongkar, dia suka ini suka itu. Ibu sendiri melihatnya bagaimana? Aku rasa sih walaupun suka, namanya anak muda ya, tidak bisa gampang di sana, tidak gampang lo dapat minuman di sana, tidak gampang lo. Tapi kalau harganya juga mahal-mahal. Kalau dibawa dari sini misalnya bawa siapa temannya perwira. Tapi kan kita bicaranya bukan ke sana, kita bicara pergaulan dia waktu itu atau sebelumnya, Bu, dan baru terbongkar dan memang masih menjalani. Mungkin gimana? sebelum Akmil, sebelum jadi Akmil, sebelum masuk ke Akmil nih, ya itu terserah itu masing-masing. Tapi kan mereka bertemu setelah perwira. Iya. Janganlah dibongkar masa lalu. Ntar dibongkar masa lalu terbongkar semua. Tinggallah masa lalu, jangan ucapkan itu. Masa lalu sudahlah. Mungkin masa lalu sebelum di Akmil loh, sebelum digodok di Akmil 4 tahun loh. Digodok itu udah nggak mungkin. Tapi semua masa lalu ya. Kalau masa lalu terbongkar semua punya masa lalu. Ya, namanya manusia, semua pasti punya salah. Kita bukan malaikat yang benar terus. Kita juga bukan iblis yang salah terus. Kita manusia pertengahan, bisa salah bisa benar. Gak usah bongkar masa lalu. Masa lalu gue juga di Google serem banget. Tapi kan masa depan, masa sekarang kita ketemu sama suami kita berubah, selesai. Kalau suami aku mengungkit masa lalu aku yang pakai seksi, Tessa Marisa terseksi seluruh artis Indonesia, bahaya. Untuk suami gue juga, ya udah itu masa lalu lu, kedepannya lu jangan begitu kan gitu. Gue juga mau ke masa lalu gue. Misalnya suami gue bagaimana dulu playboy kampung atau bagaimana, gue kan nggak mungkin buka juga. Ya sudahlah masa lalu lu. Yang penting kita sekarang menyatu, kedepannya bagaimana. Oke, bongkar itu kata masa lalu. Tapi percaya nggak dengan kata ada yang meramal bahwa memang Lefty itu suka main cewek dan suka mabuk? Gimana? Wajar orang ganteng. Kalau masa lalunya bagaimana, cewek cantik wajar namanya orang ganteng. Tapi setelah dia masuk Akmil 4 tahun digodok, itu udah nggak mungkin. Tapi kan Ayu nggak pacaran dengan masa lalunya. Ayu pacaran dengan sekarangnya, dengan perwiranya. Mungkin kalau Ayu pacaran dengan masa lalunya, mungkin Ayu udah lama kabur. Tapi kan pacaran dengan perwiranya sekarang. Gitu loh maksud aku, kita wise, kita dewasa. Jangan lihat masa lalu orang, masa lalu kita pun nggak baik-baik amat gitu loh. Kalau soal masa lalu ya, seorang perwira sebenarnya ada etika istri yang dia harus persunting loh, gitu loh. Tapi ada ini keren gitu loh. Istilahnya mau berumah tangga dari lingkungan artis. Biasanya ya, sorry ya, biasanya perwira tamat itu biasanya jodoh-jodohnya sudah ada anak-anak jenderal yang menunggu. Perjalanan percintaannya si Ayu itu gagal 2 kali, melihatnya bagaimana, Bu? Oh, gue bukan paranormal. Tapi sebenarnya gini, jangan menuntut orang terlalu sempurna. Manusia tuh gak ada yang sempurna. Ya, manusia tuh tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna cari malaikat, benar terus. Nah ini kalau dia agak sempurna dia. Kalau ini calon suami pesempurna, banyak di gender sih gila sama dia, gue saksi mata. Dialah duda yang agak sempurna, ya.
gitu. Jadi janganlah terlalu menuntut sempurna. Manusia ini gak ada yang sempurna. Begitu juga adik Fardan ya, janganlah menuntut sempurna istrimu. Begitu juga Ayu, janganlah menuntut sempurna laki suamimu. Ini dua-dua aku nggak ada, dua-dua aku nggak bela siapapun, aku netral. Buat adik Fardana ya, buat Letu Fardana, janganlah menuntut sempurna istrimu, karena kamu nggak sempurna. Ayu juga, janganlah menuntut sempurna calon suamimu, karena kita nggak sempurna juga. Itu aja sih. Aduh, man, kita minta Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.